Halo teman-teman semua ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung di daerah kalian semua ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Retno Farandiskuo atau biasa dipanggil Farhan dari Paralel B kelompok NPM 090. Ya, di sini saya akan mempresentasikan bias teori dengan studi kasus kunci hilang. Kunci yang saya maksud di sini adalah kunci kos. Di mata kuliah teori probabilitas yang diampu oleh Bapak Dias. Baik, tanpa berlama-lama, langsung kita ke materinya. Oke, latar belakang. Gimana sih kronologinya? Kronologi yang pertama adalah ketika saya sendiri pulang kuliah dan di situ posisi udah sore menjelang malam. Lalu saya kecapean. Saya kecapean dan saya tidur. Nah, setelah tidur, saya terbangun sekitar jam 9 malam itu. Saya mau keluar mencari makan. Tiba-tiba waktu saya cari kuncinya itu nggak ada. Biasanya itu kunci itu saya taruh di dashboard motor ya setelah membuka gerbang kos-kosan. Tapi itu nggak ada. Dan permasalahan di sini adalah kunci tersebut kecil dan bisa terselip maupun bisa jatuh. Nggak ada yang tahu kan. Nah, maka dari itu tujuan dari teorema Bayes ini untuk memprediksi di mana sih lokasi kunci tersebut berada. Next. Nah, di sini ada beberapa hipotesis. Yang pertama, kuncinya ada di kamar. Yang kedua, jatuh di perjalanan gerbang sampai ke kamar. Yang ketiga, di dashboard motor. Ini peluangnya cuma secara hipotesis ya, teman-teman. Next. Nah, di sini ada penambahan yakni evidence, yakni ada beberapa petunjuk lah atau fakta. Evidence. Di sini evidence-nya adalah kunci itu nggak ada di dashboard ketika dicari pada malam hari. Jadi ketika saya mencari di dashboard itu nggak ada. Maka dari itu likelihood-nya adalah yang pertama, kunci berada di kamar 0,10. Kenapa di sini rendah? Karena kalau kunci tersebut ada di kamar, pasti udah ketemu. Maka dari itu persentasenya di sini sangat rendah, 0,10. Yang kedua, kunci ada di perjalanan antara kamar dan gerbang atau sebaliknya. Nah, ini lumayan tinggi nih, sampai 80%. Kenapa begitu? Karena mungkin ketika saya setelah membuka gerbang itu, saya lupa menyakunya dan jatuh dari saku mungkin. Ya, itu kemungkinan yang paling besar. Dan yang terakhir di dashboard. Kenapa di sini masih tinggi dan lebih tinggi daripada yang kamar? Karena kemungkinan memang terselip di dashboard. Soalnya di dashboard saya itu ada banyak barang-barang lah. Nah, ya maka dari itu ini adalah likelihood-nya. Okay, next. Nah, gimana sih cara menghitung probabilitas total? Yang pertama, kita cari dulu itu tadi likelihood-nya sama yang awal tadi, yang hipotesa awal tadi. Kita kaliin, lalu kita tambah semua jumlahnya. Dan di sini ditemukan hasilnya di 0,35. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada posterior probability, yakni total perhitungan dari hukum probabilitas dan teorema Bayes tadi.
Dan cara mencarinya adalah seperti yang slide sebelumnya tadi. Yang atas itu tinggal dikalikan dengan evidence baru dengan hipotesa awalnya tadi. Lalu kita bagi hasil yang kita temukan di slide yang ini, probabilitas total. Kita masukkan ke bawah. Dan ketemulah presentase ini. Yang pertama, presentase pertama cuma 14%, presentase kedua 68,6%, yang ketiga 17,1%. Masih didominasi yang B2 ya. Next. Dan kesimpulannya adalah evidence baru itu mengubah keyakinan awal yang awalnya B1 itu yang dominan, sekarang B2 yang jadi dominan. Lalu untuk prior pencariannya, yang pertama bisa ditelusuri jalur dari gerbang ke kamar, bisa menanyakan ke ibu kos atau teman, dan mengecek lagi kamar. Ya, ada insight-nya adalah teori bias ini efektif dalam membantu pengambilan keputusan sehari-hari dengan probabilitas. Oh, sudah selesai. Baik, terima kasih. Sekian presentasi tentang bias teori dalam kehidupan sehari-hari, yakni studi kasus tentang kunci hilang. Mohon maaf jika ketika presentasi saya tadi ada banyak kesalahan maupun banyak batu-batu atau gimana, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.